欢迎在观看 Berberin Video Tama。在今天的 podcast， 我们又来我们中文的老师叫 Phil 老师，我是晶晶，我是 Phil 老师，我是中泽三语学校的韩语老师。Oke Phil 老师，sebelum kita lanjut ke interview kita, podcast kita, kita bakal lihat sedikit klip tentang siswa Losu yang udah Losu dampingin untuk masuk ke lomba. Oke. Losu kan ini udah tahun keberapa sih di Budaya Tua? Baru 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya. Tapi mesti udah ngerti dong sistem pengajaran di Budaya Tua. Pasti sudah mengerti. Bisa dibagiin dikit? Gimana? Nah, Losu akan menjelaskan di Budi Utama itu bahasa Mandarinnya seperti apa ya. Yang pertama itu di Budi Utama bahasa Mandarinnya dibagi per level. Jadi kalau misal kamu nggak bisa bahasa Mandarin pun nggak apa-apa. Karena dari basic ya? Ya, dari basic kita ada pemula 1 dan pemula 2. Lalu yang paling tinggi itu lanjutan 1 dan lanjutan 2. Begitu, dan itu tingkatannya ada di HSK 4. HSK 4? Iya. Yang paling tinggi ya? Berarti itu ceritanya kalau dari yang basic itu dari HSK 1. Iya. Terus semakin kalah semakin tinggi HSK. Iya, begitu. Nah, ini kan bahas-bahas tentang HSK nih loh, mungkin banyak yang belum tahu nih apa itu HSK sebenarnya. Nah, HSK sendiri itu kepanjangan dari Hanyu Shuiping Kaoshi. Hanyu Shuiping Kaoshi. Jadi dia seperti mengukur tingkatan level Mandarin kamu seperti apa. Kalau di bahasa Inggris mungkin TOEFL atau IELTS gitu ya. Benar-benar. Kalau aku sendiri di HSK 4 tapi nggak lulus ya. Nggak apa-apa. Ya, nih ya kan kalau misalnya di Budi Utama gitu ya, Mandarin is a main language. Dimana kita tuh diajarin Mandarin tidak hanya untuk keperluan akademik, tapi kita juga diajarin untuk sekedar komunikasi di kehidupan sehari-hari gitu ya loh. Aku mau nanya nih, di Budi Utama tuh divisi bahasa Mandarinnya itu punya sistem gimana sih buat kayak ceritanya ngebagiin bahasa Mandarin dan ngajarin ke anak-anak ini gitu? Jadi yang pertama kita kalau di divisi bahasa Mandarin itu ada guru lokal dan native ya. Tapi karena ada pandemi ini, jadi native-nya ini dipulangkan ya. Jadi kita hanya guru lokalnya saja. Biasanya kami dibagi menjadi reading, writing, lalu speaking sama listening, itu biasanya di sama native-nya gitu. Iya. Oh, lengkap banget. Iya, lengkap. Emang diajarin buat kayak komunikasi ya sama native? Iya, jadi untuk sama native biasanya mereka diajarkan untuk ngomong sehari-hari itu seperti apa gitu. Jadi nggak kagok gitu ya? Iya, cuma benar bisa sekali. ditulis. Sekarang aku mau nanya kayak sebenarnya di pelajaran Mandarin ini ya, kayak aku kalau di HSK 4 itu kan diajarin kayak semacam apa sih, grammar, terus kayak vocabulary baru apa segala macam. Aku kan masih nggak tahu tuh apa aja yang diajarin kalau buat yang tingkatan-tingkatan di bawahku. Mungkin bisa dibagiin sedikit apa aja yang dipelajarin di kelas gitu. Untuk dipelajarin di kelas biasanya nggak langsung ke HSK 4 ya. Pasti kita harus lihat dulu nih kamu kemampuannya benar-benar di mana nih. Karena kan di BU sendiri kan juga dilihat kamu levelnya ada di mana. Placement test. Iya, ada placement test. Nah, lalu setelah itu kami akan lihat dulu nih. Kalau kamu ada di tingkat misal emang ada di HSK 4 ya kamu sudah mulai belajar di kosakata HSK 4. Itu pun nggak langsung semuanya. Mungkin satu kali pertemuan mungkin kamu akan belajar 10 atau 12 kosakata dulu. Terus mungkin di satu pertemuan itu juga kamu akan belajar 1 grammar dulu atau 2 grammar dulu. Jadi nggak langsung semuanya bisa gitu. Harus pelan-pelan gitu. Dan aku suka sih sama sistem ngajarnya di Budi Utama ini karena kita kayak yang tadi Lausu bilang, kita diajarin 12 kosakata sama 1 grammar, disuruh coba pakai semuanya gitu. Kayak tiap hari disuruh kayak nulis berapa kalimat gitu. Benar sekali. Tugas-tugasnya juga jelas gitu. Ini sih Lausu, aku mungkin Lausu bisa ceritain dikit gimana hubungannya Lausu sama kayak murid-murid Lausu. Kan kalau misalnya di tempatku itu murid-murid bebas nanya ke Lausunya segala macam gitu. Kalau Lausu ini sistem ngajar ke muridnya gimana? Ya sama, bisa tanya-tanya sama Lausu ya. Kalau misal nggak mengerti itu bisa langsung tanya. Tapi biasanya Lausu itu kalau di kelas
karena kebanyakan anak-anak kan nggak langsung ngerti ya pakai kosakata Hanse-nya langsung ditunjukin ini artinya ini kan nggak Iya, mungkin iya, ya. benar-benar. Biasanya langsung pakai gambar dulu atau gerakan atau video seperti itu. Oh berarti memang disesuaikan sama muridnya gitu ya? Iya, tergantung kalau misal emang kelasnya Daya tangkap. daya tangkapnya cukup tinggi, nah itu nggak usah panjang lebar pun mereka sudah bisa. Benar sih. Sekarang nih banyak banget yang masuk ke Budi Utama, Ya. sekalipun mereka tuh nggak punya basic sama sekali di Mandarin. Oke. Nah, Laosu ini kan juga salah satu yang bisa dibilang seperti itu juga ya. Iya. Mungkin Laosu bisa share tips Laosu gimana caranya pemula ini buat belajar Mandarin gitu. Yang pertama itu harus niat dulu ya, Niat, harus oh. niat. Nah yang kedua ya, kalau misal kamu emang kesulitannya dibaca ya kamu membaca terus begitu. Kalau misal kamu emang kesulitannya di Hanse ya kamu mau nggak mau harus menulis, walaupun itu susah tapi Dicoba. ya, dicoba begitu. Berarti konsistensi dan Iya. passion siswa ya. Iya, Nah, buat membangkitkan passion itu kan susah Laosu. iya benar sekali. Apa yang bisa Laosu kayak ceritanya bantuin siswanya buat bangkitin itu gimana caranya? Jadi gini ya, untuk belajar itu kan banyak cara, mulai dari mendengarkan musik, nonton film atau nonton apa ya, nonton film, nonton kartun atau nonton apapun itu. Interview. Terus iya, atau mungkin yang suka nonton Douyin itu TikTok ya. Douyin Nah, itu biasanya ada bahasa Mandarinnya itu. Nah, mulai mendengar. Nah, oh ini ya artinya ini. Oh mungkin ada waktu pas di sekolah ketemu sama kosakata ini nih, waktu pas mendengarkan di film atau pas Malah di lebih oh dong. dengar, oh iya ini artinya ini. Bisa kira-kira bisa apa ya? Apa ya namanya? Mengingat atau lebih mendalami tentang mendalami oh kosakata ini ini. artinya seperti Pemakaiannya ini, kayak pemakaiannya gini. seperti ini begitu. Terus ini loh Su, ini kan udah 1,5 tahun loh Su di Budi Utama. Iya. Nggak mungkin dong loh Su kayak nggak pernah dampingin anak-anak lomba. Iya. Mungkin bisa dibilangin apa aja sih kalau di Budi Utama ini yang kayak lomba-lomba apa sih yang diikutin sama anak-anak Budi Utama ini gitu? Banyak ya. Yang pertama tuh Hanyiciao. Hanyiciao itu pasti kita ngirim ya, dan itu pasti ada yang juara nasional. Mantap. Dan itu pasti yang menang itu Fei Huayi, itu yang bukan keturunan, itu juga pernah juara 1 juga. Lalu Luna. Luna. Terus yang Huayi-nya itu juga ada yang juara kemarin juara 1 kalau nggak salah. Stephen ya. Kayaknya Stephen tapi nggak juara. Aku lupa. Kemarin juara 2 tuh Ceisha Oh, atau Ceisha ya, Iya, Pak? Iya, juara 2 Ceisha. begitu. Laosu ini bisa nyeritain gimana Laosu ngedampingin anak-anak ikut lomba gitu, walaupun kayak nggak berkontribusi langsung, apa aja yang Laosu lakuin gitu. Nah, biasanya kan kalau yang kemarin-kemarin yang latih itu native ya. Betul, Nah, tapi Laosu biasanya mendampingi misal untuk translate biasanya. Nah, biasanya misal ada murid Laosu aku nggak ngerti nih atau aku takut sama Laosu itu sama native-nya itu, temenin ya Laosu. Oke, Laosu temenin. Nah, terus misal waktu pas native Laosu-nya menjelaskan, dianya mengerti, tapi mungkin Laosu akan lebih apa ya? Translate lagi atau mungkin menekankan kembali dia yang kurangnya seperti apa. Iya, kalau di Budi Utama ini sendiri, aku tuh pernah ikut Hanyuxiao ya pribadi. Dan ya benar, kita kalau diajarin tuh ya sama native. Tapi karena native itu kadang gimana ya, kayak sekalipun kita udah pinter bahasa Mandarin, tapi ngomong sama native itu kadang susah. Masih kagok ya. Makanya kita tuh juga perlu kayak Laosu-Laosu yang memang lokal, yang kita bisa ajak komunikasi, terus dia bisa bantuin kita secara verbal langsung gitu. Benar sekali. Without translator. Iya. Guru Mandarinnya kan tadi ada Laosu, ada Stephanie Laosu, terus yang kan dengar-dengar tuh kayak tahun ini banyak banget yang baru gitu Laosu. Iya. Ya kan? Nah, kalau di punya kita di SMP dan SMA ketambahan sama Lintang Laosu. Lintang Laosu. Iya. Ada Lintang Laosu. Aku belum pernah diajar dia sih, cuma kayak dengar-dengar enak Laosunya gitu. Oh, gitu ya. Laosu, ini kan tadi kita udah bahas-bahas tentang gimana pengalaman Laosu selama di BU, apa Iya. Sekarang kita mulai gali dikit tentang kehidupan Laosu, tentang perjalanan Laosu di Mandarin ini. Aku pertama mau nanya dulu, mulai kapan sih Laosu ini punya kayak oh aku tuh suka Mandarin gitu? Oke, Laosu ceritakan dulu Laosu waktu pas SMA ya. Boleh. Jadi Laosu itu belajar bahasa Mandarin bukan dari kecil, dan Laosu bukan keturunan ya. Nah, terus ya Laosu dapat itu dari SMA kelas 1.
pas dapat pelajaran bahasa Mandarin jujur ya, Loshe seperti murid-murid yang lain ya. Males. Bukan malas. Oh, seneng. Pertama kali belajar pinyin ini tuh Loshe ketawa. Jadi sepanjang Oh. pelajaran itu Loshe ketawa sama temannya Loshe. Nah, terus pelajaran berikutnya itu belajar tentang Hanse. Nah, belajar Hanse itu kan dari gambar terus jadikan tulisan seperti itu kan. Nah, itu Loshe di situ mulai tertarik di situ. Begitu. Mungkin kalau yang belum tahu, pinyin itu kalau di Mandarin itu kayak tulisan Latinnya. Kalau misalnya Hanse itu yang ukiran-ukiran yang kalian biasanya tulisannya lihat di mana-mana gitu yang agak rumit itu Hanse-nya. Berarti mulai tertarik dari seni nulisnya itu ya, Loshe? Iya, benar sekali. Terus pertama belajar itu berarti pas SMA? Iya, SMA. Terus pada akhirnya kan Loshe kuliah langsung ke Cina kan, dengar-dengar. Iya. Nah, itu kenapa Loshe akhirnya kayak mantap, oh pengen jadi guru Mandarin aja gitu? Jadi pertamanya Loshe tuh nggak ada niatan, malah nggak ada bayangan untuk menjadi guru bahasa Mandarin ya. Bahkan untuk sekolah di Cina pun nggak ada bayangan sama sekali. Nah, dulu Loshe pengen jadi guru bahasa Inggris malah. Bahasa Inggris? Iya, beda kan? Nah, tapi karena Loshe tuh dari kecil suka bahasa, jadi ketemu bahasa Mandarin kok seru ya. Nah, terus setelah itu waktu pas SMA Loshe merasakan bahasa Mandarin tuh sulit juga ya. Nah, terus waktu pas kelas 11 itu kan ada penjurusan. Di sekolahnya Loshe ada 3 jurusan, IPA, IPS, dan bahasa. Loshe ambil bahasa. Nah, di situ Loshe udah mikirin kalau kelas 12 itu kan ada ujian nasional bahasa Mandarin tuh. Nah, Loshe takut dong. Ya kan? Kalau misal nggak lulus gimana nih gara-gara bahasa Mandarin, ya kan? Takut kan? Nah, setelah itu Loshe bilang sama mama papahnya Loshe untuk les bahasa Mandarin. Nah, setelah dapat les bahasa Mandarin, ya mulai enjoy dengan bahasa Mandarin, mulai bisa. Di sekolah juga nilai bahasa Mandarin cukup bagus. Nah, setelah itu Loshe-nya Loshe yang di les-lesan bahasa Mandarin itu bilang gini, kamu berangkat aja ke Cina, kamu bahasa Mandarinnya lumayan gitu. Terus ntar Loshe, saya mikir-mikir dulu lah. Nah, Loshe bilang ke papa mamahnya Loshe. Mamahnya Loshe setuju, papahnya Loshe nggak setuju. Begitu. Wow. Terus setelah itu ya perdebatan ya, karena waktu itu udah kelas 3 harus seperti apa, tapi mamah Loshe udah nggak apa-apa, coba dulu aja. Nah, akhirnya Loshe memutuskan untuk, waktu itu Loshe tes HSK 3 waktu itu Loshe 3, setelah itu ternyata lulus. Terus papa Loshe, ternyata si anak ini bisa nih, ya udah nggak apa-apa berangkat aja gitu. Oh iya. Emang susah ya berarti? Iya, susah. Iya, kalau zaman sekarang kan kita kalau mau kuliah ke Congkok gitu kan harus HSK 4 dulu gitu. Iya, HSK 4. Dan itu susah banget. Aku soalnya dengar dari teman-temanku juga kan ada beberapa yang mau kuliah ke Cina gitu. Terus mereka tuh juga, duh Cin, butuh tips and trick nih gimana ke Cina. Nah, terus itu ya udah, beruntung ini Loshe mau share tips and trick tadi kan. Loshe, boleh ceritain dikit nih pengalaman Loshe selama di Cina kuliah itu gimana? Soalnya kan sekarang banyak banget yang mau ke Cina tapi pada takut kayak kalau di Cina takutnya ada kesenjangan sosial apa segala macam gitu kan, jadi pada ragu buat kayak nge-apply di sana. Mungkin Loshe bisa kayak ngasih ceritanya gambaran gimana kuliah di Cina gitu. Sebenarnya itu sama ya, walaupun mungkin yang ditemukan itu cuaca, makanan berbeda dan orang-orangnya itu pasti berbeda, tapi yakinlah di sana juga banyak orang yang pengen pursue akademik gitu. Iya, benar sekali. Jadi mereka tuh sama-sama saling bantu sih. Kalau waktu itu pas Loshe tuh untungnya teman-temannya Loshe juga saling support gitu loh. Senasib sepenanggung. Iya, benar sekali, kan sama-sama anak rantau ya. Iya, benar. Apalagi kan kita pasti kalau di luar itu pasti ada kayak komunitas orang Indo. Nah, itu pasti mereka juga saling bantu. Kakak kelasnya, ini kayak gini loh, kayak gini caranya seperti ini. Misalkan Loshe dulu di Chinan University tuh nggak tahu cara waktu itu pilih pelajaran atau yang biasa kita namakan siasat ya kalau kuliah ya. Nah, itu gini caranya, di web ini kamu harus pilih seperti ini, terus ambil SKS berapa aja. Malah dikasih tips and triknya ya. Berarti suportif banget ya kok, kayak atmosfer di sana tuh. Terus kalau misal mau ke Cina, biasanya kelasnya itu baik-baik banget. Biasanya pas pertama kali kita ke sana, besok pagi itu ya kita belanja kebutuhan kalian di sini, nanti bakal dianterin buat beli apa aja di sana. Wah, gitu. Suportif banget ya. Oke, Loshe, kita bakal move on to the next segment. Oke. Di segmen kedua ini kita 我有5个问题 好
Lalu jawab sejujur-jujurnya sama secara cepat ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Lalu pilih lisan atau tulisan? Tulisan. Tulisan. Terus yang kedua, lebih milih pinyin atau hanzi? Pinyin. Oke. Terus pilih K-drama atau C-drama? K-drama. Oh, oke. Terus pilih nonton atau dengerin musik? Nonton. Nonton. Pilih HP atau dompet? HP. Oke. Nah, Lose, pertanyaan pertama tadi. Oke. Aku nanya lisan apa tulisan, Lose lebih suka tulisan. Iya. Bisa ditunjukin dikit dong kebolehan Lose di bagian tulis menulis bahasa Mandarin. Oh, boleh. Coba. Lose mungkin bisa dijelasin sedikit dulu. Ini kayak seni menulis kayak gini tuh kalau di Mandarin apa sih? Oke, namanya shufa. Supa. Iya. Nah, di sini ada maupi itu kuasnya yang bisa kita sebut kuas ya. Lalu sini ada kertasnya zhi, lalu shui. Biasanya pakai tinta, tapi kita pakai air di sini karena apa? Langsung contohkan ya di sini. Nah, ini ada hitamnya ya. Langsung warna hitam. Iya, ya, benar sekali. Oke. Nih kali ini Lose mau nulis apa nih ceritanya? Karena kita sudah melewatin hari guru ya, jadi Lose akan menuliskan selamat hari guru. Oke, siap. Oke, Lose, kita sekarang mau ngucapin ke seluruh guru yang ada di Indonesia. Zhe Laoshi 教师节快乐! Yeay. Lose, mungkin bisa bagi-bagi kata-kata mutiara sama motivasi buat Lose gitu. Oke, boleh. Di sini Lose ada satu kata-kata mutiara. 每天醒来，相信自己的不是终生，而是梦想。 Yang artinya adalah bangun setiap hari bukan dibangunkan oleh zhongsheng itu alarm, tapi dengan impian. Wah, keren. Oke, Lose, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke mereka yang di rumah. 好，祝大家天天开心，身体健康。 Ya, makasih semuanya udah nyaksiin Baperin Budi Utama di episode yang kali ini. Sampai ketemu di Baperin Budi Utama selanjutnya. Dadah. 再见。 再见。